Let's start. Video ini akan membahas film Deadpool and Wolverine. Bagaimana pengalaman setelah nonton film itu? Nah, sebelum itu disclaimer terlebih dahulu kalau video ini no cut, no edit dan perspektif dengan otakku sendiri. Oke, jadi kita akan mencari pengalamanku nonton film Deadpool and Wolverine yang katanya adalah film terbaiknya MCU tahun 2024. Ya kah? Jadi dia bahasannya. Oke, jadi gini. Secara garis besar, Deadpool and Wolverine tidak mempunyai cerita yang kompleks, tidak mempunyai cerita yang matang di setiap sisi-sisinya, di setiap karakternya, di setiap villainnya, di setiap fan service-nya. Itu tidak ada urgensinya, tidak ada faktor yang bisa kita puas tentang nonton film Deadpool and Wolverine. Kasarnya adalah film Deadpool and Wolverine itu hanya mengambil seru-seruan aja, bukan mengambil kita wah tuh cerita yang kompleks, cerita yang begitu wah dari sisi seni, dari sisi argumen yang luar biasa, dari ada makna di dalamnya, itu tidak ada dalam Deadpool and Wolverine. Bahkan katakan dengan dua film sebelumnya, Deadpool waktu dia di Fox Universe, bahkan dua film tersebut itu bagus banget. Tidak hal yang meskipun ada yang bilang kalau Deadpool kedua itu adalah kopian dari Deadpool yang pertama. Bahkan Deadpool yang kedua tuh bisa bilang tuh turun dari Deadpool yang pertama, Deadpool yang kedua kan. Nah maka dari itu kita bandingkan lagi ke film Deadpool and Wolverine kalau tidak ada cerita yang kompleks. Maksudnya tidak cerita yang sederhana dibalut dengan eksekusi yang kompleks. Tidak ada di film Deadpool and Wolverine. Itu maksudku. Oke. Kenapa begitu? Karena Deadpool and Wolverine itu mengabarkan dua kolaborasi yang sangat penting bagi Ryan Reynolds. Entah mengapa Deadpool and Wolverine itu, Deadpool ini itu mengarah kepada Deadpool itu Ryan Reynolds atau Deadpool itu sendiri dalam komiknya, dalam Fox Universe-nya ada dua kepribadian dalam film tersebut. Jadi Deadpool ini mengabarkan Ryan Reynolds itu sendiri, ada mengabarkan Deadpool itu sendiri ada dua macam di dalamnya. Sedangkan di Wolverine sama, tapi Wolverine itu masih tipikal Wolverine itu sendiri, Logan sendiri. Ada khas-khasnya. Gue masih terima di Logan atau Wolverine itu sendiri. Selain Deadpool, gue agak sangat disayangkan banget karakternya. Dan itu masalah karakter fan service, villainnya, atau kita bahasnya satu persatu. Oke, kita bahas dari Deadpool itu sendiri. Deadpool di dalam film pertamanya dan film keduanya itu mengandung unsur mengenai percintaan antara Vanessa dengan si Deadpool sendiri ya kan, Wade Wilson. Itu sangat-sangat apa ya, unik dan ya oke mungkin ceritanya, ada cerita di balik itu, ada kekeluargaannya dengan X-Men, X-Force ya kan. Itu Deadpool ke-1 dan Deadpool kedua itu sangat-sangat seru dan sederhana, ceritanya ada sederhana tapi kompleks tuh ada. Ya nggak terlalu kompleks banget tapi ada sisinya tuh, ada karakternya, setiap villainnya. Film pertamanya itu adalah Ajax ya kan. Oh film keduanya itu adalah nggak tahu filmnya siapa, nanti filmnya adalah ya itu yang nggak penting. Jadi ya tapi ada sisi makanya dalam tersebut ya kan. Itu menurut dari film pertamanya istilahnya adalah Deadpool yang kedua adalah main aman ya kan. Tapi semain amannya Deadpool kedua tuh ada ceritanya. Sedangkan film ketiga yang itu tidak ada ceritanya. Faktor apa yang membuat Deadpool and Wolverine sukses? Dan Deadpool and Wolverine adalah
sangat excited di dalamnya. Yang pertama adalah dengan fan service. Sukses itu bukan berarti ceritanya adalah bagus, ceritanya adalah kayak nggak ada cerita sama sekali, tapi Deadpool Over itu menggambarkan fan service dalam fan service dalam fan service lagi. Ada service-nya itu agak gimana ya? Jadi yang masukkan dalam Deadpool and Wolverine itu bukan Deadpool, tapi adalah Ryan Reynolds, gitu kan? Cara marketing itu bagus banget. Tapi secara mengabarkan secara film itu agak melenceng dari filmnya, ya kan? Itu sudah agak melenceng aja menurut gue. Oke, tapi faktor kedua adalah, pertama aku lupa lagi, fan service ya. Di dalamnya tuh ada berbagai macam, ya ada berbagai macam, ada Gambit, ada Elektra, ada Blade, yang Blade itu masa-masa MCU yang dulu kan, Marvel yang belum gabung Marvel yang dulu ya. Ada apa lagi, ada X23, itu si X23 ya. Lalu ada apa lagi tuh? Johnny Storm, yaitu Human Torch itu banyak banget. Human Torch-nya adalah Steve Rogers, ya kan? Chris Evans. Nah, itu dia. Ada kata-kata satir, kata sarkas di dalam film tersebut. Menurutku ya agak terlalu lebay kata-katanya, ya kan? Itu sih, mengatakan seperti itu. Dan ya kedua adalah faktor yang kedua adalah masalah dengan villainnya. Villain itu setiap orang tuh pasti menariknya kan villainnya. Nah, kenapa enggak dikulik cara villainnya? Villain menurutku tidak ada khas backgroundnya. Nah, kenapa kok bisa sukses? Bukan berarti villainnya itu baik dan benar secara eksekusinya. Villain juga buruk aja. Secara eksekusi, background ceritanya tuh buruk banget. Tapi film ini sukses tuh bukan karena villainnya, bukan karena fan service-nya, bukan karena Deadpool, bukan karena Wolverine, bukan karena berbagai macam hal. Tapi apa faktornya? Karena marketing. Karena marketingnya tuh bisa kayak menarik perhatian penonton. Jadi secara Deadpool Wolverine adalah salah satu film dengan overhype. Di mana-mana, negara mana-mana tuh sangat overhype. Ya, overhype, overrated, itu sangat-sangat di pikiran adalah Deadpool and Wolverine. Nah, jadi ada berbagai hal macam yang sebetulnya adalah paling berkesan, ada berbagai hal yang paling agak biasa aja dan kurang nanggung, bikin gue bertanya-tanya kembali gimana ceritanya kok bisa begini, bisa begitu, dan kenapa kok ada hal yang kejadian seperti itu terjadi lagi. Jadi aku akan memberikan hal yang positif dulu. Hal yang positif dulu adalah ketika Deadpool mengenakan kostum barunya, kostum bersih barunya dengan TVA, ya kan, dengan TVA, dia kostumnya tuh kan oleh siapa gitu, aku lupa itu kan. Misalnya tuh kalau salah B yang masalah kan, B ya, kakek tua itu kan, orang tua kan, gue lupa namanya. Itu lucu banget kita pakai kostum Deadpool yang baru. Itu lucu banget, gue tuh ketawa kecil ngakak ya kan. Itu lucu banget ketika Johnny Storm, ya kan, itu lumayan lucu. Jadi kamu nggak ketawa kan, itu lumayan lucu, lumayan oke lah. Sedikit lagi ketika ini, gue lupa ada satu scene yang menurut agak ketawa ngakak ya kan. Mungkin interaksi antara Deadpool and Wolverine berjalan, itu ada satu scene yang ngakak aja. Nanti aku lupa, ya kan, aku lupa scene apa itu. Karena selewat tuh gacha, ya memang film Deadpool Over itu adalah selewat begitu aja, tidak ada sisi yang berkesan banget di dalam film tersebut. Nah, itu satu scene menurutku agak janggal antara dengan interaksi antara Deadpool atau si Wade Wilson dengan Ben Al-nya itu kan. Oh, tiba-tiba dia ke Yukio dengan Nigga Warhead, tiba-tiba lagi ke itu, transisinya itu masih kurang pas. Tiba-tiba di sana
along sini kenapa nggak dibuat di smooth aja gitu, kenapa cut to cut-nya tuh nggak rapi, ya nggak rapi sedikit ya kan. Satu untuk kurangannya ya. Kedua adalah ketika Wolverine atau kelihatan banget kalau ketika perang lawan Deadpool lainnya, Deadpool varian, itu ketika si lengannya tuh bener kelihatan banget CGI-nya tuh nggak rapi menurutku. Padahal sebelum-sebelumnya, scene-scene sebelumnya itu kelihatan rapi banget. Lumayan rapi lah kategorinya. Pada saat dia ngelawan Deadpool Corps, itu nggak rapi kata banget, ketika dia memegang kecakarnya, pergerakan ke atas itu kelihatan banget bagian sininya tuh nggak rapi sama sekali, berasa kayak eh, kurang smooth aja tuh, kurang smooth aja tuh ya kan. Harusnya yang gerak itu apa, tangannya, tapi entah kenapa kain dan juga lengan anak sedia tuh nggak ada tukannya, jadi cuman yang bekas-bekas dari jahitannya tuh kayak geraknya tuh nggak smooth aja. Jadi kalau misalkan di smooth lagi, yang lebih smooth itu adalah ada tekukannya, ada bajunya tuh ada tekukannya, itu adalah smooth. Ini orang tekukannya nggak terlalu tekukan banget, lebih gagal bajunya Wolverine kan. Itu sih yang membuat CGI dari Wolverine tuh kurang loh. Terus yang ketiga lu detail aja ya. Yang ketiga adalah mengenai porsi ceritanya. Mengenai porsi ceritanya, yaitu sangat 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 minim banget. Gila. Entah tuh menunjukkan apa. Si Wade Wilson tuh ingin menjadi Avenger, tentang nggak bisa. Terus tiba-tiba ingin menghancurkan Time Reaper, ya kan, Reaper, menjaga Time Reaper atau menjaga timeline utama, atau timeline dari Earth 1005 atau gimana ceritanya, nggak ada, tiba-tiba disuruh begituan, terus lo ingin ngalahin Casanova nggak segala macem ya kan. Aduh sumpah tuh sangat-sangat tidak bisa dimasuk akal menurutku. Tiba-tiba tujuannya tuh nggak jelas menurutku. Deadpool Wolverine tuh lo mau apa tujuannya? Wade Wilson tujuannya mau ke gabung Avenger tapi nggak bisa, tiba-tiba gabung ke lain tapi ke lain ya nggak bisa gitu loh. Sebentar ya kan. Nah, maka dari itu tujuan dari karakter masing-masing, apalagi fan service, Gambit, Blade, Elektra, X23 itu nggak ada yang jelas. That's it the point, beda seru-seruan aja. Sekedar film popcorn movie, tapi masih kategori yang begitu amat seru. Seru tapi nanggung. Nanggungnya tuh di mana? Nah, itu pertanyaan bagus ya. Nanggungnya tuh pada saat ini Cassandra Nova itu menekan Time Reaper kan, Time Reaper atau alat Time Reapernya kan. Nah, apa urgensi membatalkan Casanova atau menghancurkan timeline-nya? Urgensinya apa? Ceritanya apa? Tiba-tiba kok seperti itu? Padahal cukup mengalahkan Casanova itu sudah ending yang bagus. Ending yang tiba-tiba tambah lagi yang itu membatalkan ceritanya dari utama. Keseruan dari pertama-tamanya tuh sangat sangat tidak relevan sama sekali. Deadpool and Wolverine itu menggambarkan kayak apa ya, MCU itu mengalami kehancuran. Sudah singgung berapa kali di Wade Wilson, tapi Deadpool and Wolverine adalah makin hancur filmnya. Nah kenapa Deadpool and Wolverine itu Wade Wilson itu dalam mengkritik filmnya sendiri. Itu sih mengkritik filmnya sendiri, kayak satir atau sarkas lah pokoknya ya kan. Dia sadar kalau film itu jelek dari Wolverine tuh, tapi itu nggak sadar kalau misalkan apa ya, banyak sekali sukses film itu sukses dengan 1,3 miliar ya begitulah pokoknya, dengan itu membalik arah filmnya kurang, tapi balik arah dengan uang yang begitu besar. Itu ya X-Men ya, itu
agak gimana gitu ya. Ya, jadi MCU itu kurang bisa menjalin hubungan dengan Fox ya kan, dengan Disney. Jadi Disney membeli Fox itu gimana? Ya menurutku Deadpool Wolverine tuh mendingan gak usah dikerjakan, gak usah dibuat filmnya. Ngapain udah buat filmnya Deadpool and Wolverine? Ada orang bilang oh, Deadpool and Wolverine itu adalah bukan Deadpool ketiga. Oke, jadi Deadpool and Wolverine itu Deadpool apa? Setengah jiwa dari filmnya atau gimana? Kami harusnya ya Deadpool itu membuat ceritanya lebih dalam lagi. Misalkan menceritakan antara hubungan segitiga antara Deadpool, Death, and Thanos. Atau cerita yang kita inginkan. Ada apa di balik itu? Itu sangat-sangat bagus banget di dalam cerita itu. Komiknya ada, tinggal lo, ya source materialnya juga ada, tinggal lo masukkan dalam filmnya nanti ya kan. Udah bagus, ngapain ada Wolverine? Acara cuan tuh bagus, secara cerita tuh nggak bagus, ya kan? Contoh cuan bagus, cerita bagus apa? Ya DC yang menurut gua enggak kasian sama DC sih. Bagi Blue Beetle, Black Adam yang menurutku ada yang bilang jelek, ada yang bagus, dua sisi yang berbeda. Terus kayak gua tuh nonton loh DC. Bahkan MCU sekarang turun berbalik ke DC, ya kan? Ya sekarang top pemiliknya Marvel tuh MCU ya, MCU tuh sangat-sangatlah rendah karena berbagai macam agenda yang nggak jelas. Apa kan over ini banyak agenda? Enggak. Tapi banyak fan service. Kenapa mengutamakan fan service? Mengapa mengutamakan sisi dari karakter fan service yang tidak bisa digunakan lagi di film berikutnya? Kan bingung. Ini adalah hal yang sama dengan Doctor Strange Multiverse of Madness. Gitu. Ya kan? Tapi ini jauh lebih better bahkan daripada Doctor Strange kedua. Nah, kenapa better? Karena dia ada ceritanya bahwa oh begini-begini mengenai Human Torch, begini-begini mengenai Blade, Elektra, ya cuman kita aja nggak ada cerita yang kenapa dia kok bisa ke Void. Itu nggak ada cerita sama sekali hari ini. Cuma ada oh gini-gini doang, sekedar gitu aja menurutku. Jadi Deadpool Wolverine itu adalah menggambarkan film yang gitu aja, film yang menggambarkan tidak ada sifat aslinya MCU itu sendiri, maka MCU akan terjerumus jurang itu sendiri dengan film Deadpool and Wolverine itu sendiri. Bahkan kita akan film yang paling fan service banget adalah Spider-Man No Way Home. Secara karakter itu sama aja menurutku ya, sama aja. Secara hype-nya tuh sama aja, sama-sama overhype. Letak bagusnya tuh mana? That's it ya. Makanya MCU harusnya adalah berbagai macam hal dia harus memfilmkan karakter sendiri. Deadpool tuh gimana, gimana, satu-satu jelasin. Fase 4, 5, 6 tuh jelasin cara karakternya. Di seriesnya tuh jelasin, oh misalkan Loki, oh gini-gini, WandaVision. Jadi secara masing-masing. Tidak tanpa emeng-emeng atau embel-embel multiverse saga. Ngapain ada taruh multiverse saga, tapi lo taruh cara nggak aneh-aneh gini, aneh-aneh gini tuh aneh banget menurut MCU tuh aneh banget menurut gila. Ya meskipun aku suka MCU ya, fans Marvel big fans ya kan, tapi gue aku akui ya, gue tuh nggak nonton akhir-akhir ini tuh MCU banget. Black Widow Wakanda Forever telat nontonnya, nggak nonton malah kan. Terus apalagi tuh Tom Wolverine juga telat. Terus apalagi ya banyak hal yang gue gak tahu tentang MCU belakangan hari ini. Black Widow pun menurut gue seru, tapi kenapa jadi begini? Sama kayak Deadpool Wolverine, seru, tapi kenapa jadi begini? Ya itu sih menurutku Deadpool Wolverine sukses karena cuan aja menurutku.
Tapi menurutku tuh kata konten kreator lainnya itu akan Deadpool and Wolverine film yang ini itu sukses dengan perbedaan sendiri. Jadi ceritanya tuh meskipun jauh dari kata kualitas filmnya, tapi secara kuantitas tuh sangat oke. Salah, terus salah. Film itu yang kita dasarkan adalah kualitas, bukan kuantitas, ya kan? Aku aja nonton Kamen Rider itu adalah melihat kualitas filmnya, bukan melihat dari kuantitas. Contoh, ini keluar dari MCU, superhero, nah, masuk aja ke tokusatsu aja lah ya. Misalkan dari series Kamen Rider Kids, berapa banyak peminatnya Kamen Rider Kids ya kan? Awal-awal muncul, nggak sebanyak itu. Meskipun dari youtuber lainnya dari luar negeri itu banyak hal di series tersebut, ya kan? Apalagi di series Gachar, ya kan? Di series Gachar malah sebaliknya dari kids malah. Apakah ada banyak penonton yang menonton series tersebut? Enggak. Berarti itu menandakan Kamen Rider Gachar ada masalah di dalamnya. Yaitu adalah hook. Nah sama Deadpool Wolverine, hooknya tuh ada, tapi apa masalahnya ketika hook tuh ada, tapi nggak diimplementasikan dalam filmnya. Jadi gini, hooknya ada karena fan service, karena Deadpool, karena Wolverine ada bermacam varian Deadpool, varian Wolverine yang taruh gitu aja, yang segitunya ya kan, tidak ada menurutku lebih luar biasanya lagi ya kan, nggak ada ya kan. Gila, Deadpool and Wolverine satu film yang tunggu-tunggu, jadi begini begitu, tidak ada khas dari Deadpool yang berbeda ya. Mending lo ya main aman aja. Jadi lo Deadpool formulanya tuh mending main aman dengan eksekusi yang berbeda. Jadi ceritanya yang aman aja sama dengan Deadpool 1, Deadpool kedua, tetapi dengan konsekuensinya formulanya itu memang berbeda. Dengan memasukkan fan service yang pelan-pelan masuk dalam satu persatu, dengan ceritanya itu ada, dan berbagai macam hal, backgroundnya masing-masing. Kenapa dia masuk ke Void, kenapa begini, kenapa begitu, ada konteksnya dalam tersebut. Dan film ini tidak ada konteksnya, tidak ada garis besarnya, tidak ada benang merahnya. Ini cuma kayak plek 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 plek, tempelan mampus. Oke, kita bahas filmnya bernama Cassandra Nova. Apa backgroundnya Cassandra Nova? Cuman ngomong doang, tidak ada mengenai yang ada flashback atau callback atau sebagai macam apapun, nggak ada. Ya kalau ada scene flashback, ya kan, Endgame itu kan kenapa dia ada hubungan apa antar Thanos dengan Gamora, dia ada scene flashbacknya dulu biar ngerti ada backgroundnya dulu mana dua karakter ini, Gamora dengan Thanos. Di sini nggak ada, harusnya diadakan atau ada sistem atau ada scene flashback mengenai Cassandra Nova gitu loh. Aduh, ini makanya aku bilang Juli ngapain Deadpool Wolverine tayang Juli tahun 2024 yang katanya itu belum mateng itu sangat menurut saya banget. Terus aku bilang kan, aku pernah prediksi kalau Deadpool Wolverine adalah ratingnya adalah 7/10. Nah beneran, that's it, the film adalah man, ya kan. Itu sih menurutku agak missnya di situ. Kenapa nggak membandingkan kualitas editingnya yang luar biasa, ceritanya yang luar biasa, background yang dari luar biasa, background dari fan service-nya, dari Gambit, dari Elektra, di Blade yang lama tuh ada background-nya tuh gimana? Harus ada yang dulu dengan editingnya. That's it ya kan. Oh CGI-nya ada berapa yang kurang mulus ya, kelihatan.
beberapa aja. Oh, detail-detailnya juga kerasa juga menurutku, kelihatan juga ya kan. Tapi lihat lihat konteksnya tuh apa, nggak ada konteksnya. Kok hanya background karakter barunya tuh diliatin dulu, si villainnya nih Carson dan Novan diliatin dulu apa gitu. Makanya lagi Deadpool Over itu harusnya tahun 2025, taruhnya tuh bukan sekarang, tahun sekarang. Yang terakhir bahas masalah mengenai Deadpool TVA itu berada di mana sih TVA itu? Singkat aja, dari TVA yang kita nonton Deadpool Wolverine di film Deadpool and Wolverine adalah TVA dari masa depan yang sangat 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 jauh. The future of TVA. Kalau pendapatku begitu. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Karena si Deadpool atau Wade Wilson bilang atau Ryan waktu bilang kalau oh ternyata ini seperti Loki di musim pertamanya, di season pertamanya. Itu menandakan bahwa TVA yang kita nonton di film Deadpool Wolverine adalah setelah season 1. Apakah TVA yang ada di film ini juga termasuk season keduanya, melewati season keduanya setelah Loki menjadi dewa, the god of timeline, the god of sacred timeline gitu, ya kan? God of story. Iya, benar. Jadi setelah setelah ini ya Loki ya aman-aman aja. Loki sedang mengendalikan timeline-nya. Deadpool tinggal masuk aja jebret dengan memasukkan TVA yang berbeda gitu. Jadi menurutku TVA adalah TV Art 1005 sih menurutku. Art yang TVA yang berbeda sih. TVA yang berbeda ada dua opsi TVA-nya. TVA yang berbeda dari Art 1005 atau TVA dari The Future of TVA. Ada dua pilihan ini menurutku. Ini pasti ini pasti. Ya kan, TVA berbeda banget ya. Kita kenal apa? Paradoks ya. Oke, paradoks oke, paradoks. Semua karakternya tuh nggak kenal. Cuman ya ada satu karakter tuh ada di Loki kan. Nah, siapa tuh yang menjaga dari yang Loki tuh lupa tuh namanya kan. Ini doang, dua karakter doang yang kenal di Loki, ada Deadpool Over tuh ada. Nah, ada tuh ya ada is. Ya cuma gitu aja menurutku. Terakhir. Oke, terakhir aja, oke. Hubungannya apa dengan Time Reaper ini hubungannya dengan apa? Lo nggak jelasin dengan detail. Jelasin dengan detail sih. Cuman lo tuh nggak ngerti dengan urgensinya itu saya tuh nggak ngerti gue apa aku agak bingung, aku tuh agak kebingungan dengan konsepnya Stephen Overin. Oke, itu aja menurutku jadi itu adalah perkata dari Ryan Reynolds sendiri yang ngomong Loki drama ya. Menurutku sih itu Deadpool adalah Ryan Reynolds ya, bukan Wade Wilson sih menurutku ya. Deadpool and it is Ryan Reynolds menurutku ya. Deadpool is a Deadpool, tapi bukan Deadpool adalah Ryan Reynolds. Itu adalah bullshit. Tok. Iyalah. Oke, untuk aku akan berani skor ini. Ini mohon maaf ya Deadpool Wolverine. Meskipun gue sangat-sangat memuji-muji di awal-awal, di akhir-akhir agak kok gini ya kan. Jadi akan aku beri skor sulit sih. 7,5/10 karena ada sisi serunya juga. Permainan Gambit, actionnya dengan Gambit, action dengan Elektra, dengan Blade tuh seru banget ya kan. Ya 7,5/10. Itu aku berikan di otakku cuman itu doang sih. Acting yang gue berikan 7,5/10 ya fun, tapi nggak se-fun film pertama dan film keduanya. Ada lebih fun dari Deadpool and Wolverine. Ya, atau kalau kita gabungan sisi kuantitas dan sisi kualitas 7,5/10 alias mediocre banget menurutku. Oke, dari aku, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.